Halo guys, Nelson di sini dan kali ini aku akan mereview ya. Lebih fokus ke iPhone 12 Pro. Dan juga akan memberikan pendapatku bagaimana sih iPhone 12 Pro dibandingkan dengan iPhone 12 dan lebih worth it yang mana. Tapi sebelum itu nih, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan juga lonceng. Karena akan memberikan video-video terbaik juga untuk masalah review, unboxing, dan info terbaru lebih fokus ke handphone. Dan juga bagi kalian yang belum follow Instagramku, NHTechID ya. Jadi aku akan memberikan sneak peek dan juga contoh foto video yang lebih banyak di sana. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramku. Langsung saja ya, sekarang baik yang pertama mungkin masalah body. Jadi untuk iPhone 12 Pro, memang feel-nya berbeda lah dengan iPhone 12 walaupun dengan boxy yang sama. Yang pertama adalah ini, karena bodinya yang stainless steel ya, yang pertama. Jadi memang kalau misal kalian nggak pakai casing, ini agak licin. Dan fingerprintnya nempel-nempel semua, jadi aku lebih rekomen ke kalian untuk menggunakan casing pastinya ya. Dan untuk masalah kuatnya pasti jauh lebih kuat karena ini stainless steel dibandingkan dengan iPhone 12 yang hanya aluminium. Dan juga untuk masalah belakangnya nih, kacanya memang yang dibandingkan dengan iPhone 12 kan untuk iPhone 12 yang biasa glossy ya karena kaca biasa. Yang untuk iPhone 12 Pro ini memang frosted atau kita bilang matte ya. Jadi memang kaca dan lebih bagus lah. Bagi kalian yang menggunakan Pro sebelumnya pastinya lebih memilih untuk frosted glass ya karena lebih bagus juga. Untuk masalah display, aku tidak merasakan hal yang berbeda sama sekali. Karena memang untuk masalah display di iPhone 12 Pro ini sama yang diberikan di iPhone 12 yang biasa. Sedikit perbedaan adalah hanya masalah brightness ya, yang maksimumnya di 800 nits untuk iPhone 12 yang Pro, lalu iPhone 12 yang biasa hanya 600 nits, jadi beda 200 nits, tapi untuk HDR-nya sama, jadi maksimumnya semuanya 1200 nits, jadi tidak masalah. Kamera tidak jauh berbeda jika kalian foto menggunakan iPhone 12 Pro di kondisi yang terangnya cukup baik. Karena untuk primary-nya sama, walaupun semuanya 12 megapiksel dan untuk ultrawide-nya sama juga. Jadi yang di sini ada kelebihan adalah untuk masalah portrait mode. Di adanya 2 kali telefoto ya, bukan masalah zoom-nya sih menurutku. Untuk 2 kali telefoto itu lebih fokus di masalah portrait mode untuk nge-cut-nya ya. Untuk cut hasil fotonya menurutku jauh lebih baik dibelikan di iPhone 12 Pro. Jadi itu nilai plus yang diberikan. Lalu untuk masalah LiDAR scanner ini sangat memberikan improve untuk masalah portrait mode juga. Karena ini ada 3D sensing di mana dia benar-benar bisa melihat barangnya itu yang di depan yang mana, lalu lingkungan yang belakang yang mana. Jadi mereka bisa memberikan blur, hasil fotonya jauh lebih bagus dibandingkan dengan iPhone 12 yang biasa karena hanya menggunakan algoritma saja. Tidak benar-benar nge-scan atau bisa dibilang tidak ada hardware-nya. Lalu dengan adanya night mode, portrait juga diberikan iPhone 12 Pro itu nilai plus, tapi mungkin jarang lah kita portrait mode di gelap ya. Dan untuk masalah terangnya semuanya hampir sama. Lalu aku ingin katakan lagi untuk masalah video. Ini Dolby Vision HDR-nya up to 60 fps. Berbeda dengan iPhone 12 yang biasa hanya sampai 30 fps. Terima kasih juga mungkin karena adanya 2 GB RAM yang lebih. Jadi untuk yang iPhone 12 Pro 6 GB RAM dibandingkan dengan iPhone 12 yang hanya 4 GB RAM. Halo guys, ini langsung suara dari iPhone 12 Pro dengan 4K 30 fps ya, dengan iPhone 12 Pro Gold. Mungkin kalian lihat itu adalah graded ya, karena ini 10-bit Dolby Vision HDR masih belum banyak digunakan di beberapa alat gadget lainnya lah, jadi belum semuanya benar-benar fokus di HDR. Karena itu contohnya untuk Instagram, Twitter, TikTok, dan sosial media lainnya masih belum. Bahkan YouTube pun kadang di browser tertentu itu masih agak error ya untuk HDR-nya, jadi keadaannya sangat terang.
Karena itu aku turunkan di graded agar bisa lihat enak ya di SDR yang biasa. Tapi aku harap mungkin ya, kedepannya pastinya untuk sosial media akan lebih update dan bisa compatible dengan HDR, sehingga saat kita upload nih video ke HDR di Twitter, Instagram tidak seperti ini ya. Aku berikan contohnya yang sangat terang itu tidak enak dilihat ya. Itu bukan masalah dari iPhone-nya, tapi memang sosial medianya, aplikasinya yang belum compatible dengan HDR yang ada 10-bit ya di iPhone 12 Pro ataupun iPhone 12. Untuk masalah chipset juga, ini A14 dengan 6GB RAM tidak jauh berbeda ya. Kalau misalnya game-game yang ada seperti yang ada di iPhone 12. Jadi aku coba dengan LOL, dengan 60 fps, lalu dengan PUBG juga ya. Dan untuk PUBG, untuk grafiknya juga yang diberikan semuanya maksimum sampai Ultra HD, hanya sampai Ultra, tidak ada ekstrim. Tapi lainnya sama. Dan bisa dibilang itu maksimum juga yang ada di iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, ataupun iPhone 11 line-up lainnya. Nah, yang agak sedikit berbeda adalah masalah multitasking. Jadi mungkin aku sudah katakan sebelumnya, memang untuk masalah multitaskingnya jauh lebih bagus di iPhone 12 Pro, karena 6GB RAM dibandingkan dengan 4GB RAM. Memang iOS itu sangat kompatibel dan benar-benar bagus di iPhone. Tapi memang kalau hardware-nya lebih tinggi dengan 6GB RAM ya pastinya juga jauh lebih improve dan lebih bagus lah. Untuk Face ID, lalu untuk speaker di iPhone 12 Pro tidak jauh berbeda. Sama semua yang dihasilkan ya dengan iPhone 12 biasa, bahkan iPhone 11 pun itu untuk kecepatannya semuanya sangat baik diberikan di iPhone 12 Pro juga. Jadi semuanya bagus. Speakernya juga sedikit improve lah, tapi menurutku mirip dengan iPhone 12, tidak jauh berbeda untuk speaker ya. Dan menurutku ya sama hasilnya. Dan memang ini lebih bagus dalam masalah body lah menurutku ya. Lebih penting untuk masalah fisiknya memang bodinya berbeda di iPhone 12 Pro. Untuk masalah charging time sama juga yang diberikan di iPhone 12. Jadi sudah aku tes dengan 18 watt, 20 watt sama 1 jam 43 menit untuk fullnya ya. Jadi tidak jauh berbeda juga. Nah, untuk masalah usage-nya, jadi screen on time-nya kan aku sebelumnya bisa sampai 6 jaman setengah ya, 6 jam setengah untuk iPhone 12. Ini bisa sampai 5 jam, 6 jaman, tapi sedikit lebih rendah lah dibandingkan screen on time yang ada di iPhone 12. Menurutku, karena adanya 6GB RAM, jadinya power consumption-nya yang lebih tinggi dibandingkan dengan iPhone 12 yang hanya 4GB RAM. Tapi hampir mirip lah, tergantung juga kegunaan kalian. Misalnya kalian sering main game juga, pastinya screen on time-nya juga akan turun. Tapi untuk masalah awetnya dengan sehari-hari sedikit lebih awet di iPhone 12 karena memang RAM-nya yang 4GB. Aku juga mau katakan sekali lagi nih untuk masalah charger, beli yang 20 watt power delivery 3 ya. Dan salah satunya Anker juga yang aku sudah katakan sebelumnya untuk masalah MagSafe. Jadi kalau misalnya MagSafe, kalian mau beli MagSafe, perlunya beli yang 20 watt PD3. Karena kalau enggak, tidak akan maksimal sampai 15 watt untuk wireless chargingnya, hanya sampai 7,5 watt saja. Jadi jangan sampai salah ya. Nah, sekarang bagaimana? Menurutku apakah iPhone 12 Pro ini worth it? Baik, untuk sekian orang, mungkin lebih memilih iPhone 12 Pro apalagi yang sebelumnya menggunakan Pro Series atau dengan XS, XS Max. Karena memang kameranya ya lebih fokus dan lebih bagus. Karena adanya telephoto lalu dengan LiDAR scanner itu menurutku sangat improve yang diberikan cukup baik juga dibandingkan dengan iPhone 12. Itu alasan kalian beli dengan iPhone 12 Pro dibandingkan iPhone 12. Lalu untuk bodinya memang tidak jauh berbeda, apalagi kalian menggunakan casing, kalian tidak merasakan stainless steel dan juga frosted glass yang diberikan di iPhone 12 Pro. Menurutku ini merupakan sesuatu yang agak rancu karena gapnya antara iPhone 12 dengan 12 Pro ini tidak jauh berbeda ya. Dan orang jadi lebih bingung. Menurutku, ini iPhone 12 Pro harusnya adanya 120Hz screen yang diberikan. Dari awal-awal, dari rumor itu dari pertengahan tahun sebelumnya itu harusnya sudah fix ini diberikan promotion display 120Hz. Tapi entah kenapa mungkin masalah supply chain atau masalah lainnya yang diberikan oleh Apple, akhirnya mereka lebih fokus di 5G-nya, lalu 120Hz-nya dihilangkan. Dan kita bisa expect itu untuk tahun depan pastinya adanya 120Hz screen di Pro Series, at least di Pro Series. Tapi kita juga lihat saja lah nanti tahun depan bagaimana. Tapi untuk sekarang menurutku iPhone 12 lebih worth it. Untuk most cases pasti akan jauh lebih worth it di iPhone 12. Memang hanya ada ultra wide, tapi tidak masalah lah. Telephoto menurutku jarang, hanya kelebihannya masalah di portrait mode. Lalu untuk portrait mode di iPhone 12 walaupun tidak ada LiDAR, menurutku sudah sangat oke diberikan di iPhone 12 juga. Jadi kalau kalian mau hemat ya iPhone 12 jauh lebih worth it menurutku. Tapi kalau kalian benar-benar butuh masalah dengan 2 kali telephoto, lalu dengan LiDAR scanner yang diberikan, lalu ada tambahan 2GB RAM dari iPhone 12 Pro, jadi ini 6GB RAM, ya sudah kalian beli iPhone 12 Pro. Tapi ini untuk orang yang suka dengan 6,1 inch ya.
Kalau suka yang lebih besar lagi dengan 6,7 inch, menurutku tunggu iPhone 12 Pro Max bagaimana perbedaannya, karena perbedaannya sangat lumayan lah, nggak sangat, lumayan berbeda, karena untuk masalah sensornya yang lebih tinggi di primary camera di iPhone 12 Pro Max, lalu dengan telefotonya yang berbeda juga dibandingkan dengan iPhone 12 maupun iPhone 12 Pro. Baik, semoga video ini membantu kalian untuk memilih iPhone 12, dan aku katakan sekali lagi antara dua ini ada plus minus masing-masing, tapi yang lebih worth it menurutku adalah iPhone 12 yang biasa. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.